Inggris mengaku akan mengirim sistem roket jarak menengah yang canggih ke Ukraina. Dalam sebuah langkah yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan, negaranya akan mengirim peluncur M270 dalam jumlah yang tidak ditentukan, yang dapat mengirim roket berpemandu presisi hingga 80 km. Inggris mendukung Ukraina dan telah mengambil peran utama dalam memasak pasukan heroiknya dengan senjata vital yang mereka butuhkan untuk mempertahankan negara mereka. Kata Wallace, ketika taktik Rusia berubah, demikian juga dukungan kami ke Ukraina. Tambahnya, sistem roket peluncuran ganda yang sangat mampu ini akan memungkinkan teman-teman Ukraina kami untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik terhadap penggunaan artileri jarak jauh yang brutal oleh Rusia, yang telah digunakan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa pandang bulu untuk meratakan kota-kota jelasnya. Seperti dilaporkan AP, Inggris mengatakan keputusan itu telah dikoordinasikan erat dengan keputusan AS untuk mengirim sistem roket artileri mobilitas tinggi ke Ukraina. Kedua sistem rudal tersebut serupa meskipun yang versi AS memiliki roda sedangkan yang Inggris juga buatan AS berjalan di atas rel. Inggris mengatakan pasukan Ukraina akan dilatih di Inggris untuk menggunakan peralatan tersebut. Sebelumnya, Ukraina telah meminta sekutu baratnya untuk mengirim rudal jarak jauh untuk membantu Kiev melawan serangan artileri Rusia di wilayah Donbas Timur, yang menjadi fokus serangan Moskow. Sementara AS mengatakan, Ukraina telah berjanji untuk tidak meluncurkan senjata ke Rusia, tetapi Rusia menuduh Washington menuangkan bahan bakar ke dalam api konflik tersebut. Kremlin mengatakan bahwa senjata itu akan mencegah Ukraina bergabung kembali dengan pembicaraan damai di telah terhenti. Kami percaya bahwa Amerika Serikat dengan sengaja dan rajin menambahkan bahan bakar ke api, kata juru bicara Dmitry Peskov, sedangkan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan bahwa bantuan itu akan beresiko negara ketiga terseret ke dalam perang. Rusia menuduh Amerika Serikat telah memasok rudal canggih HIMARS ke Ukraina. Rudal HIMARS mampu melesat puluhan mil jauhnya dan mampu mendarat tepat di Rusia jika diluncurkan di perbatasan. Kebijakan itu, kata Kremlin, bisa memperparah perang dan meningkatkan ketegangan antar kedua negara. Kami percaya bahwa Amerika Serikat memperbesar perang, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan Rabu 2 Juni. Pasukan seperti itu tidak mendorong Kiev untuk melanjutkan pembicaraan damai, kata Peskov. Kremlin juga mengatakan jika Amerika Serikat tampaknya ingin melawan Rusia di Ukraina. Pada hari Selasa, Washington mengatakan akan masuk ke Ukraina dengan sistem rudal canggih, termasuk sistem roket multi peluncuran HIMARS yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa rencana pengiriman senjata baru AS ini ke Ukraina meningkatkan resiko menarik Amerika Serikat ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Setiap pasukan senjata yang terus meningkatkan resiko meluasnya perang, kata Ryabkov seperti dikutip oleh kantor berita negara RIA Novosti. Baik Ukraina dan Rusia sudah mengoperasikan sistem roket multi peluncuran, tetapi HIMARS memiliki jangkauan dan presisi yang unggul. Sistem HIMARS yang disediakan Washington ke Ukraina akan memiliki jangkauan sekitar 80 km. Ryabkov mengatakan AS bertekad untuk melancarkan perang di Moskow. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berbahaya, katanya. Pasukan Rusia semakin dekat untuk merebut kota utama Ukraina setelah berhari-hari pertempuran sengit. Memperketat tekanan lembat mereka di wilayah Donbas Timur ketika Washington memperingatkan perang itu bisa berlangsung berbulan-bulan. Pusat industri Severodonetsk telah menjadi target utama Moskow dan gubernur setempat mengatakan bahwa 80% kota itu sekarang berada di bawah kendali Rusia. Pertempuran jalanan berlanjut, kata Gubernur Regional Lugansk Sergei Gaidai di Telegram berjanji pasukan Ukraina akan berjuang untuk Severodonetsk sampai akhir. Ukraina menghentikan Rusia dari merebut Kiev setelah invasi Februari, tetapi kampanye di timur memiliki biaya tinggi. Dengan Presiden Volodymyr Zelensky dilaporkan mengatakan bahwa hingga 100 tentara Ukraina sekarat setiap hari. Situasi yang paling sulit adalah di wilayah Lugansk, di mana musuh berusaha untuk menggusur unit kami dari posisi mereka, kata Valery Zaluzhny, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Siaran sebuah televisi pemerintahan Rusia mengklaim bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai sejak Inggris mengirimkan senjata ke Ukraina. TV Kremlin itu menyebut bahwa saat ini tugas Rusia adalah demilitarisasi NATO. Dikutip dari Mir.uk, pembawa berita Rusia 1, Olga Skabiyeva mengklaim bahwa operasi militer Rusia ke Ukraina telah berakhir. Menurutnya, penyediaan senjata barat ke Ukraina kini menjadi konflik global. Perang Dunia Ketiga ini diklaimnya dimulai seusai Inggris memamerkan kendaraan pendukung taktis berat Wolfhound Inggris yang baru. Sudah waktunya untuk mengakui mungkin bahwa operasi
khusus Rusia di Ukraina sekarang telah berakhir, kata Skabeyeva. Dalam artian bahwa perang sesungguhnya telah dimulai, Perang Dunia III. Kami dipaksa untuk demilitarisasi bukan hanya Ukraina, tapi NATO secara keseluruhan. Sebelumnya, Ukraina sendiri sudah mengungkapkan rekaman yang menunjukkan kendaraan berat Wolfhound yang diberikan Ukraina ke Inggris. Pasukan Ukraina terlihat berlatih dengan kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan senapan mesin barat kaliber 50 Browning M2 Hobby. Kendaraan lapis baja Wolfhound dari Inggris untuk Ukraina mulai berkiprah di medan perang. Sebuah rekaman telah muncul untuk pertama kalinya dari kendaraan pendukung taktis berat Wolfhound yang diberikan ke Ukraina oleh Inggris. Kendaraan lapis baja itu dirancang untuk melindungi kru dari bom pinggir jalan dan jenis itu juga digunakan di Afghanistan. Dalam rekaman tersebut, tentara Ukraina terlihat berlatih dengan kendaraan yang memiliki senapan mesin berat kaliber 50 Browning M2 Hobby. Inggris telah setuju untuk mengirim setidaknya 120 mobil lapis baja ke Ukraina untuk upaya perang. 80 di antaranya adalah kendaraan mobilitas yang dilindungi Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Tulis The Sun, 30 Mei 2022, 40 lainnya adalah untuk pengintaian tempur. Mereka termasuk kendaraan Spartan yang dapat membawa 4 tentara ditambah 3 awak. Juga termasuk dalam pengiriman vital ke Ukraina adalah ambulans Samaria, kendaraan komando lapis baja Sultan, dan kendaraan pemulihan lapis baja Samson. Kemarin sumber pertahanan mengatakan bahwa pelatihan untuk pasukan Ukraina pada sistem kontrol akan memakan waktu berapa minggu. Inggris akan mengirimkan lebih banyak persenjataan ke Ukraina setelah mengecam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk yang disebut tidak beralasan. Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan Inggris akan mengirimkan lebih banyak rudal anti pesawat Starstreak dan 800 rudal anti-tank. Seperti dilansir AFP Sabtu 9 April 2022, PM Johnson menyebut peralatan militer kelas tinggi senilai 100 juta pound sterling 1,8 triliun itu dengan rudal-rudal anti-tank dipandang sangat ampuh dalam melawan pasukan Rusia. Dalam pernyataan berdampingan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, PM Johnson menyebut serangan terhadap stasiun Kramatorsk menunjukkan seberapa dalam tentara yang pernah dibanggakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah tenggelam. PM Johnson juga menegaskan bahwa kejahatan Rusia di Ukraina tidak akan luput dari perhatian dan tidak akan dibiarkan tanpa dihukum. Ini adalah kejahatan perang tanpa pandang bulu untuk menyerang warga sipil kejamnya. Sementara Scholz mengecam serangan di Kramatorsk itu dengan menyebutnya mengerikan. Otoritas Ukraina melaporkan sedikitnya 52 orang termasuk 5 anak tewas dalam serangan di stasiun Kramatorsk pada Jumat 8 April waktu setempat.